Ayo rekan-rekan kita mulai aja ya. Oke. Karena kita udah ngumpul, jadi kita siapkan hati kita. Sebelum kita belajar bersama-sama, mari kita menyembah Tuhan, supaya hati kita digemburkan menjadi tanah yang subur, untuk firman Tuhan bisa bertumbuh dengan lebat dalam hidup kita. Haleluya. Ora pasikirala parala 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 parala. Bagaikan bejana siap dibentuk, inilah hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah suruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu. Dan genap jalanku, memuliakan nama-Mu. Kita naikkan pujian ini dari awal. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah, jadikan ku Allah dalam rumahmu, demikian hidupku di tanganmu. Bentuklah suruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Kita katakan, ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu. Dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu. Dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan-Mu, memuliakan nama-Mu. Mari kita sembah Tuhan.
Iralayarala pasyana yaralabu, memuliakanmu dengan hidupku. Ini hidup kami Bapa, bentuklah hati kami, jamahlah hidup kami untuk menjadi Allah bagi kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Cinaya patakaya ramo, cirala warala masate, cinaya rala warala, irala bu. Haleluya. Oh, rala Irala panjati. Haleluya. Saya persilahkan Pak David Chang untuk berdoa. Terima kasih Pak Gembala. Tuhan Yesus, hamba ingin mengutip firman-Mu di dalam 2 Timotius 3 ayat 16-17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik kami dalam kebenaran. Demikian agar kami adalah umat-Mu dapat diperlengkapi untuk melayani Engkau ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Engkau adalah sumber hikmat dan pengetahuan. Karena itu Tuhan Yesus, hari ini Tuhan Yesus, kami berkumpul di sini, curahkanlah hikmat-Mu kepada kami, agar kami dapat belajar firman-Mu, agar kami dapat menempuh kehidupan untuk menjadi lebih baik, lebih jelas, dan juga lebih kuat. Karena Engkau yang memberikan kami kekuatan untuk itu. Jauhlah kami daripada yang jahat, lepaskanlah kami daripada pencobaan, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, kita sudah sampai pengkhotbah 7, yaitu manfaat atau kontribusi hikmat bagi kehidupan kita. Ini adalah pengkhotbah yang paling panjang, yaitu 29 ayat. Saya mulai. Ini adalah ada 3 poin di sini bahwa hikmat dapat membuat hidup lebih baik, ayat 1-10. Hikmat membantu kita melihat kehidupan dengan jelas, ayat 11-18. Dan hikmat dapat membantu kita untuk menghadapi hidup agar lebih kuat, ayat 19-29. Saya mulai dari pertama. Saudara, Salomo telah sampai pada kesimpulan yang sama ketika dia berargumen dalam pengkhotbah 1 ayat 12-18, di mana hikmat tidak membuat hidup menjadi berharga. Itu karena dia tidak menempatkan Allah, Tuhan di dalamnya. Ya, karena dalam banyak hikmat ada banyak kesedihan, tulisnya dalam pengkhotbah 1 ayat 18, dan dia yang menambah pengetahuan, menambah kesedihan. Tetapi setelah Salomo memasukkan Tuhan Yesus ke dalam kehidupan kita, Salomo melihat kembali masalah tersebut dan mengubah pandangannya. Jadi ada Yesus Kristus di dalam hidup kita, maka kita akan rubah pandangannya. Bahkan Salomo sendiri pun mengubah pandangannya. Maka itu dalam pengkhotbah 7 dan 8, dia akan membahas pentingnya hikmat dalam hidup. Jadi hikmat ditemukan 14 kali dalam 2 bab ini, pengkhotbah 7 dan pengkhotbah 8. Dan dia menjawab pertanyaan yang diajukan di dalam pengkhotbah 6 ayat 12. Karena siapakah yang mengetahui apa yang baik bagi manusia dalam hidup ini? Jadi 3 kontribusi positif hikmat dalam kehidupan. Ini topik kita hari ini. Jadi pengkhotbah menyimpulkan bahwa meskipun hikmat tidak dapat menjelaskan semua misteri kehidupan, ia dapat memberikan setidaknya 3 kontribusi positif bagi kehidupan kita. Yang pertama, hikmat dapat membuat hidup lebih baik. Hikmat dapat membantu kita melihat kehidupan dengan jelas. Dan hikmat membantu kita menghadapi hidup lebih kuat. Kita mulai yang pertama. Hikmat dapat membuat hidup lebih baik.
Kita baca firman Tuhan terlebih dahulu, Pengkhotbah 7 ayat 1 sampai 10. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaklah orang yang hidup memperhatikannya. Bersedih lebih baik daripada tertawa, karena muka muram membuat hati lega. Orang berhikmat senang berada di rumah duka, tetapi orang bodoh senang berada di rumah tempat bersukaria. Mendengar hardikan orang berhikmat lebih baik daripada mendengar nyanyian orang bodoh. Karena seperti bunyi duri terbakar di bawah kuali, demikian tertawa orang bodoh ini pun sia-sia. Sungguh, pemerasan membodohkan orang berhikmat, dan uang suap merusakkan hati. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya, panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Janganlah mengatakan, mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang? Karena bukannya berdasarkan hikmat engkau menanyakan hal itu. Ini bagian pertama. Salomo memberikan kita beberapa pedoman hikmat agar kita bisa membuat hidup kita agar lebih baik. Yang pertama, hikmat dapat membuat hidup lebih baik. Kata lebih baik adalah kata kunci dalam bab ini. Salomo menggunakannya setidaknya 11 kali. Para pendengarnya pasti terkejut ketika mereka mendengar Salomo menggambarkan hal-hal yang lebih baik yang datang ke kehidupan orang yang mengikuti hikmat Tuhan. Karena apa, saudara? Amsal 2, 6-9, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi peristai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orang yang setia, maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Hikmat pertama, saudara, yang membuat hidup lebih baik, kita harus mengerti bahwa kesedihan lebih baik daripada tertawa, saudara. Jika kita diberi pilihan, kebanyakan orang lebih suka ke pesta daripada ke pemakaman. Salomo berpikiran berbeda. Mengapa? Karena kesedihan bisa lebih bermanfaat bagi hati daripada tertawa. Salomo pernah mengatakan di Pengkhotbah 2 bahwa tertawa itu bodoh. Karena setelah tertawa itu selesai, ia mendapatkan hatinya kosong. Ya, kata hati digunakan 4 kali dalam ayat-ayat ini. Salomo bukanlah orang pemurung dengan gaya hidup yang suram. Bagaimanapun Raja Salomo menulis Amsal dan Kidung Agung. Tertawa bisa seperti obat yang menyembuhkan patah hati. Tapi kesedihan bisa seperti makanan bergizi yang menguatkan batin, saudara. Kita perlu introspeksi, bersedih, tapi kita juga perlu tertawa. Jangan tertawa mulu, maunya happy aja. Kenapa? Karena waktu kita bersedih, itu adalah saat kita mengintrospeksi diri dan menguatkan batin. Jadi keduanya kita butuh, tetapi kesedihan lebih berguna daripada tertawa. Keduanya membutuhkan kehidupan yang seimbang, tetapi hanya sedikit orang yang menyadari hal ini. Ada waktu tertawa, Pengkhotbah 3 ayat 4. Mari kita mulai dengan pernyataan aneh Salomo bahwa hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Jadi bukan maksudnya orang mati itu lebih bagus daripada orang lahir. Bukan maksudnya ini. Generalisasi ini tidak boleh lepas dari pernyataan pembuka bahwa nama seseorang lebih seperti parfum yang wangi. Ada permainan kata di sini. Kata nama dalam bahasa Ibrani adalah shem. Dan parfum adalah shemen. Jadi nama yang baik itu bisa diasosiasikan seperti parfum yang wangi. Yang dimana wanginya itu akan menyebar ke seluruh orang. Ya, dia menggunakan gambar yang sama di Pengkhotbah 10 ayat 1 dan dalam Kidung Agung 1-3. Jadi Salomo tidak mengkontraskan antara kelahiran dan kematian, juga tidak menyarankan bahwa lebih baik mati daripada dilahirkan. Maksudnya bukan ini. Karena Anda tidak dapat mati kecuali Anda lahir. Ia membandingkan
dua hari penting dalam pengalaman manusia, yaitu hari lahir adalah seseorang menerima namanya, dan waktu kematian adalah hari ketika nama itu muncul di kolom berita kematian. Nah, kehidupan yang dijalani antara kedua peristiwa ini akan menentukan apakah nama itu meninggalkan keharuman yang indah atau bau busuk. Kalau seseorang itu lahir, dia belum berbuat apa-apa, tetapi waktu dia meninggal, maka nama yang ditinggalkan adalah nama yang busuk atau nama yang harum. Itu ada di hari kematian. Jadi jika seseorang meninggal dengan nama baik, reputasinya dimeteraikan dan keluarganya tidak perlu khawatir. Wah, papa kamu dulu berbuat baik ya, kamu anaknya, wah kami akan jaga kamu, atau bagaimana. Seperti itu saudara. Jadi parfumnya itu sampai ke generasi berikutnya. Dalam pengertian ini, hari kematian seseorang lebih baik daripada hari kelahirannya. Hidup telah berakhir dan reputasinya telah ditetapkan. Amsal 10 ayat 7, kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Saudara, Maria dari Betania mengurapi Tuhan Yesus dengan parfum mahal dan aromanya memenuhi ruangan. Yesus memberitahu dia bahwa namanya akan dihormati di seluruh dunia, dan memang begitu. Ya, jadi Maria waktu dia mengurapi Tuhan Yesus dengan parfum mahal, itu dia bilang nama Tuhan Yesus akan ditinggikan setinggi-tingginya dan akan menjadi berkat bagi orang lain. Nah, di sisi lain, Yudas Iskariot menjual Tuhan Yesus ke tangan musuh. Namanya umum diremehkan. Sekarang ada nggak Anda pengen kasih nama anak kalian Yudas Iskariot? Saya rasa nggak ada yang mau, saudara. Benar kan? Karena apa? Saat dia mati dalam kondisi gantung diri. Setelah dia menjual Tuhan Yesus. Tetapi Anda lihat, ketika Yudas Iskariot lahir, Yudas itu arti namanya adalah Yehuda, saudara. Pujian. Dia diberi nama baik, Yehuda. Yehuda itu Yudas, saudara. Yang berarti pujian. Itu milik suku kerajaan di Israel. Tetapi pada saat Yudas Iskariot meninggal, dia telah mengubah nama terhormat itu menjadi sesuatu yang memalukan. Akhirnya nggak ada satupun orang Kristen di sini mau kasih nama anaknya Yudas Iskariot, saudara. Oke? Nah, yang kedua, di ayat 2 dan 4, Salomo menasihati orang-orang untuk memandang maut dan belajar daripadanya. Dia tidak mengatakan bahwa kita harus disibukkan dengan kematian. Gak usah dipikirin, karena itu bisa jadi abnormal kita. Khawatir terus tiap hari. Tetapi ada bahaya bahwa kita mungkin mencoba menghindari konfrontasi dengan realitas kematian dan akibatnya tidak menganggap hidup seserius yang seharusnya. Mazmur 90 ayat 12, ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Salomo tidak sedang memberi kita salah satu atau situasi, dia meminta kita keseimbangan. Jadi jangan tertawa, pengennya seneng melulu. Ada waktunya kita duduk diam dan introspeksi. Itulah orang yang bijaksana, saudara. Yang kedua, saudara, hikmat Salomo untuk menghadapi hidup agar lebih baik adalah teguran lebih baik daripada pujian. Raja Salomo membandingkan pujian orang bodoh dengan duri yang terbakar di api unggun. Nah, di sini juga ada permainan kata Ibrani, saudara. Waktu duri itu terbakar di api unggun, Anda akan mendengar banyak suara, serak gitu. Tetapi Anda tidak mendapat kebaikan yang bertahan lama karena semuanya akan menjadi debu, saudara. Sekali lagi, Salomo menggunakan permainan kata-kata. Dalam bahasa Ibrani, nyanyian itu adalah syir, dan duri yang terbakar itu adalah syirim. Jadi habis. Ya, jadi sebenarnya pujian itu bukan mendatangkan suatu kebaikan, tetapi pujian itu akhirnya bisa menjatuhkan orang, saudara. Saudara, kalau saya pikir-pikir kalau orang memuji orang, itu sebenarnya orang lagi berbohong kepada orang lain, saudara. Misalkan, sorry saya pakai contoh Pak Yos misalnya. Saya katakan, wah Pak Yos, orang yang paling ganteng di seluruh jagat Nusantara. Sebenarnya saya lagi berbohong pada Pak Yos. Walaupun Pak Yos adalah orang kedua terganteng di jagat. Waktu saya berkata bahwa Pak Yos itu,
sedang berbohong. Jadi pujian itu sebenarnya kita sedang berbohong kepada orang lain. Kadang-kadang orang yang mau dibohongin ya orang yang suka menerima pujian. Ya, jadi jika kita mengizinkannya, teguran orang bijak akan mencapai lebih banyak dalam hidup kita daripada sanjungan orang bodoh. Salomo mungkin telah mempelajari kebenaran ini dari ayahnya Daud, dan dia pasti menekannya di kitab Amsal. Karena ayahnya Daud waktu dia dipuji, Saul membunuh ribu-ribuan orang, tetapi Daud membunuh laksa-laksa orang. Akhirnya pujian itu yang menjatuhkannya, karena iri hati dari orang lain. Ya. Kedua adalah bersabar lebih baik daripada jalan pintas. Waspadai rute yang mudah. Kadang-kadang seringkali menjadi jalan yang memutar mahal, yang menyulitkan dan menyakitkan akhirnya. Rute mudah itu kadang-kadang menjadi jalan memutar yang mahal, sulit dan menyakitkan. Kadang-kadang orang gampang saja, saya suap aja deh. Suap tampaknya merupakan cara yang tepat cara cepat untuk menjelaskan sesuatu. Tetapi hanya membuat orang bijak menjadi bodoh dan mendorong kerusakan yang sudah ada di dalam hati manusia. Jauh lebih baik kita menunggu dengan sabar dan rendah hati sampai Tuhan Yesus mengerjakan kehendaknya, daripada kita marah, pengen cepat, gak sabar, dan menuntut cara kita sendiri. Jadi ini juga jalan untuk menghadapi hidup agar lebih baik. Lebih baik akhir dari sesuatu daripada awal, berlaku saat kita hidup sesuai dengan hikmat Tuhan. Awal yang baik tidak selalu berarti akhir yang baik. Anak yang hilang mulai dengan kebahagiaan dan kekayaannya, tetapi diakhiri dengan penderitaan dan kemiskinan. Salomo juga sama. Dia memulainya dengan meminta hikmat dari Tuhan. Akhirnya dia dapat menulis suatu kitab, yaitu Amsal dan Kidung Agung. Tetapi diakhiri oleh jauh daripada Tuhan, yang diakibatkan oleh istri-istrinya yang berjumlah 1.000 orang. Tetapi akhirnya Tuhan dengan kasih karunia-Nya menyelamatkan Salomo dalam keduniawian, dan akhirnya dia menulis kitab ini, ada kitab Pengkhotbah. Tetapi Yusuf mulai sebagai budak, tetapi akhirnya menjadi seorang penguasa. Kadang-kadang Tuhan Yesus selalu menyimpan anggur yang terbaik sampai yang terakhir. Jadi Anda perlu bersabar. Kesabaran itu adalah salah satu dari buah roh, salah satu dari karakter Yesus Kristus. Jadi kalau kita di dalamnya ada Yesus Kristus, kita akan mampu untuk bersabar. Ya, Tuhan selalu menyimpan anggur terbaik sampai terakhir, tetapi setan mulai dengan yang terbaik dan kemudian membawa orang berdosa ke dalam penderitaan dan mungkin bahkan kematian. Jadi, saudara, jangan pakai jalan pintas. Kalau misalnya gara-gara kita pengen cepat dapat proyek, tapi kita dengan menipu, berbicara yang tidak baik, berbicara bohong, maka sesuatunya itu akan tidak baik. Seperti saya juga pernah ada pengalaman di mana saya selalu mengatakan yang sebenarnya saya menjadi konsultan hotel, saudara. Karyawan ini belum bisa, saya bilang belum bisa. Walaupun saya ada resiko, karyawan dia akan menolak saya dan menyingkirkan saya dari proyek itu. Nggak apa-apa, lebih baik saya tidak terima proyek itu daripada saya berbicara yang tidak sesuai dengan hati saya. Itu saudara. Jadi lebih baik saya bersabar karena Tuhan pasti bela saya. Tuhan sedang bekerja. Tuhan sedang melihat di seluruh permukaan bumi siapakah yang bisa dipilihnya untuk kemuliaannya. Jadi saya tidak takut untuk hal itu. Nah, hari ini lebih baik dari kemarin, saudara. Ketika hidup sulit, saudara, dan kita kadang-kadang tidak sabar, kapan ya ini ya, untuk perubahan, mudah untuk merindukan masa lalu yang indah, saudara, ketika segala sesuatunya lebih baik. Saudara, tante, saudara-saudara, ibu-ibu sekalian, kemarin sudah lewat dan tidak bisa diubah. Kita jangan pikir yang masa lalu. Dan hari esok mungkin tidak datang. Jadi, manfaatkan hari ini sebaik-baiknya. Ini tidak berarti kita tidak boleh belajar dari masa lalu atau mempersiapkan masa depan. Karena keduanya penting. Artinya kita harus hidup hari ini dalam kehendak Tuhan dan tidak dilumpuhkan oleh kemarin atau dihipnotis
oleh hari esok. Jadi kalau misalnya kita dihipnotis, besok aku gimana ya, timbul khawatir. Khawatir itu akhirnya kita tidak bisa menikmati hari ini. Kalau kita pikirannya itu masa lalu melulu, maka pikiran kita adalah ilusi semua dan kita juga tidak bisa menikmati hari ini. Jadi hari ini kita manfaatkan sebaik-baiknya. Jadi 4 hal itu agar hidup kita lebih baik. Jadi yang pertama, kesedihan lebih baik daripada tertawa, teguran lebih baik daripada pujian, bersabar lebih baik daripada jalan pintas, dan hari ini lebih baik dari kemarin. Kita selesai bagian pertama, kita masuk ke bagian 2, Pengkhotbah 7 ayat 11 sampai 18. Hikmat adalah sama baiknya dengan warisan dan merupakan suatu keuntungan bagi orang-orang yang melihat matahari. Karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang. Dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemilik-pemiliknya. Perhatikanlah pekerjaan Allah. Siapakah yang dapat meluruskan apa yang telah dibengkokkannya? Pada hari mujur, bergembiralah. Tetapi pada hari malang, ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti hari mujur. Supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Dalam hidupku yang sia-sia, aku telah melihat segala hal ini. Ada orang saleh yang binasa dalam kesalehannya, orang fasik yang hidup lama dalam kejahatannya. Saudara, ini 2 penting banget. Ini adalah dasar pelayanan, saudara. Janganlah terlalu saleh, janganlah perilakumu terlalu berhikmat. Mengapa engkau akan membinasakan dirimu sendiri? Juga janganlah terlalu fasik, janganlah bodoh. Mengapa engkau mau mati sebelum waktumu? Ini adalah antitesis, ya. Adalah baik kalau engkau memegang yang satu dan juga tidak melepaskan yang lain. Karena orang yang takut akan Allah luput dari kedua-duanya. Saudara, hikmat akan membantu kita melihat kehidupan dengan jelas. Salah satu ciri kedewasaan adalah kemampuan untuk memandang hidup dalam perspektif yang benar dan tidak lepas dari keseimbangan. Jadi ketika Anda memiliki hikmat Tuhan, Anda akan dapat menerima dan menghadapi perubahan pengalaman hidup. Amsal 3 ayat 13-15. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Jadi saudara, pertama, kita bisa hikmat akan membantu kita melihat bahwa ternyata bahwa hikmat lebih berharga daripada uang, saudara. Jadi kadang-kadang orang tidak tahu bahwa hikmat itu lebih berharga dari uang. Dia kira uang adalah segalanya, tetapi di sini Salomo mengajarkan kita bahwa hikmat lebih berharga daripada uang. Hikmat lebih baik daripada warisan. Uang bisa kehilangan nilainya atau dicuri. Tetapi hikmat sejati menjaga nilainya dan tidak bisa hilang. Kecuali kita menjadi bodoh dan sengaja meninggalkan hikmat itu. Orang yang memiliki kekayaan tetapi tidak memiliki hikmat hanya akan menyia-nyiakan kekayaannya. Tetapi orang yang memiliki hikmat dan mengetahui cara mendapatkan dan menggunakan kekayaan, kita harus bersyukur atas kekayaan hikmat yang kita warisi dari masa lalu, dan kita harus malu pada diri kita sendiri karena kita terlalu sering mengabaikannya dan tidak mematuhinya. Jadi hikmat seperti perlindungan bagi mereka yang memilikinya, itu pun memberikan perlindungan yang lebih besar daripada uang, saudara. Yang kedua, hikmat membuat kita mengerti akan kehendak Tuhan. Ya, jadi sering dikatakan bahwa orang yang mengerti kehendak Tuhan akan hidup untuk selama-lamanya. Ya, nyala aku tidak mengenal engkau, tetapi orang yang mengenal engkau adalah orang yang mengerjakan kehendak Allah. Ya, kita perlu hikmat di sini, saudara. Hikmat ini adalah undangan yang masuk akal untuk hidup yang diserahkan kepada kehendak Tuhan. Jika Tuhan membuat sesuatu bengkok, Dia pasti mampu meluruskannya. Dan Dia mungkin akan meminta kita untuk bekerja dengannya untuk menyelesaikan kebengkokan ini, pekerjaan ini. Tetapi jika Dia ingin itu tetap bengkok, lebih baik kita tidak berdebat dengannya. Kita tidak sepenuhnya memahami semua pekerjaan Tuhan. Tetapi kita tahu bahwa Dia telah membuat indah segala sesuatu indah pada waktunya. Ini termasuk hal-hal yang mungkin kita anggap bengkok dan jelek, saudara. Ya.
Ketiga, hikmat membuat kita dapat menerima baik kesulitan maupun kemakmuran seperti yang tulis di Filipi 4, saudara ya. Hikmat memberi kita perspektif agar kita tidak putus asa ketika masa-masa sulit dan sombong ketika sesuatu berjalan lebih baik. Dibutuhkan spiritualitas yang tinggi untuk menerima kemakmuran dan juga menerima kesulitan. Karena, saudara, kemakmuran seringkali menimbulkan kerusakan yang lebih parah daripada kesulitan. Saya pernah dengar kata-kata seperti ini. Seorang laki-laki, kalau dia jadi makmur dan kaya, dia akan jadi monster. Kalau dia jatuh dan dia bangkit lagi, dia akan mengenali dirinya sendiri. Ya, Ayub mengingatkan istrinya tentang kebenaran ini ketika istrinya menyuruhnya untuk mengutuk Tuhan dan mati. Akhirnya Ayub mengatakan ini, apakah kita hanya mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau yang menerima yang buruk, saudara? Sebelumnya Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Jadi hikmat membuat kita dapat menerima baik yang buruk maupun yang makmur, karena semua ada di dalam kendali Tuhan. Ya. Tuhan menyeimbangkan hidup kita dengan memberikan kita cukup berkat untuk membuat kita bahagia, dan juga cukup beban untuk membuat kita tetap rendah hati. Jika yang hanya kita miliki berkat di tangan, kita akan jatuh, saudara. Jadi Tuhan menyeimbangkan berkat di tangan kita dengan beban di punggung kita. Ini akan membantu kita stabil, dan sewaktu kita menyerah kepadanya, Dia akan mengubah beban itu akan menjadi berkat, saudara. Saudara, waktu Tuhan Yesus itu melakukan mujizat 5 roti dan 2 ikan menjadi 5.000 untuk memberi makan 5.000 orang, murid-muridnya itu wah, sombong sekali. Wah, hebat Tuhan Yesus. Ya, dan semua orang akan pengen membuat dia sebagai raja. Tuhan Yesus tahu waktu itu adalah hal yang tidak baik untuk murid-muridnya. Karena itu dia sengaja pergi ke gunung, murid-muridnya suruh menyeberang Danau Galilea, dan di tengah Danau Galilea ada badai. Jadi setelah sesuatu yang berkat, maka Tuhan seringkali menyeimbangkannya dengan masalah agar hidup kita seimbang. Kadang-kadang manusia saja yang tidak tahu hati Tuhan itu untuk membuat kita lebih baik. Jadi mengapa Tuhan membentuk hidup kita dengan cara ini? Jawabannya sederhana. Agar kita tidak berpikir bahwa kita mengetahui semuanya dan kita dapat mengatur hidup kita. Jadi waktu orang-orang nggak bisa makan, muridnya tahu Tuhan Yesus yang memberi. Dan waktu murid-muridnya ada di dalam badai, dia juga tahu bahwa Yesus Kristus yang menyelamatkan. Agar kita tidak mengatur hidup kita sendiri dan hidup kita bergantung kepada Tuhan Yesus. Hikmat membuat kita melihat masalah dari sudut pandang yang matang. Jika ada satu masalah dalam hidup yang menuntut sudut pandang yang matang, itu adalah mengapa orang saleh kadang-kadang menderita dan orang fasik makmur. Kadang-kadang dia pikir, kita kan orang saleh, kenapa kita menderita? Itu orang fasik, kenapa dia kaya melulu? Ya, orang baik mati muda, sementara orang jahat tampaknya menikmati umur panjang. Dan ini tampaknya bertentangan dengan keadilan Tuhan dan firman Tuhan. Bukankah Tuhan memberitahu bahwa orang-orang yang taat akan berumur panjang dan ketidaktaatan akan binasa? Mengapa ada orang saleh menderita dan orang fasik makmur? Ada 2 fakta yang harus diperhatikan. Ya, memang Tuhan berjanji untuk memberkati Israel di tanah mereka jika mereka mematuhi hukumnya. Tetapi dia tidak memberikan janji yang sama kepada orang-orang percaya hari ini di bawah perjanjian baru, saudara. Jadi kita nggak boleh ceplok perjanjian lama dan dipakai di pakai di perjanjian baru, karena itu adalah covenant yang berbeda. Kedua, orang jahat tanpa makmur hanya jika Anda mengambil pandangan pendek tentang hal ini. Mereka mungkin mendapatkan seluruh dunia, tetapi mereka kehilangan jiwa mereka sendiri. Ini adalah takdir dari semua yang mengikuti teladan mereka dan mengorbankan yang kekal untuk duniawi. Hikmat membuat kita mengerti bahwa tidak ada yang saleh di dunia ini. Jadi kadang-kadang kita seringkali menghakimi teman-teman kita karena mungkin ada sesuatu yang masih dia belum sempurna, saudara. Tapi kadang-kadang kita harus tahu bahwa tidak ada yang saleh di dunia ini.
Ya, lebih baik kita sama-sama berdoa dan sama-sama membentuk hati kita untuk lebih pada Tuhan Yesus. Jadi, dalam teks Ibrani, kata kerja dalam ayat 16 mengundang tindakan reflektif. Raja Salomo mengatakan kepada orang ini, jangan mengaku benar dan tidak mengaku bijak. Dengan kata lain, dia memperingatkan mereka terhadap pembenaran diri dan kesombongan yang datang ketika kita mengira kita mengetahui semuanya. Salomo menjelaskan dalam ayat 20 bahwa tidak ada orang yang benar. Jadi dia tidak bisa merujuk pada kebenaran yang benar. Dia mengutuk kebenaran diri orang munafik dan hikmat palsu orang yang sombong, dan dia memperingatkan bahwa dosa-dosa ini merupakan dosa yang menyebabkan kehancuran dan kematian, saudara. Ayat 18 menyeimbangkan peringatan ini. Kita harus memegang kebenaran sejati dan tidak menarik dari hikmat yang benar. Dan cara melakukannya adalah dengan berjalan di dalam takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah awal dari hikmat, Amsal 9 ayat 10. Dan Yesus Kristus adalah hikmat dan kebenaran orang percaya. Jadi umat Allah tidak perlu membuat hikmat sendiri. Kita udah sampai bagian terakhir, yaitu hikmat dapat membuat kita hidup lebih kuat. Hikmat memberi kepada pemiliknya lebih banyak kekuatan daripada 10 penguasa dalam kota. Sesungguhnya, di bumi tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik dan tidak pernah berbuat dosa. Juga janganlah memperhatikan segala perkataan yang diucapkan orang, supaya engkau tidak mendengar pelayanmu mengutuki engkau. Karena hatimu tahu bahwa engkau juga kerap kali mengutuki orang-orang lain. Kesemuanya ini telah kuuji untuk mencapai hikmat, kataku, aku hendak memperoleh hikmat, tetapi hikmat itu jauh daripada aku. Apa yang ada itu jauh dan dalam, sangat dalam. Siapakah yang dapat menemukannya? Aku tujukan perhatianku untuk memahami, menyelidiki, dan mencari hikmat dan kesimpulan, serta untuk mengetahui bahwa kefasikan itu kebodohan dan kebebalan itu kegilaan. Dan aku menemukan sesuatu yang lebih pahit daripada maut, perempuan yang adalah jala, yang hatinya adalah jerat, dan tangannya adalah belenggu. Orang yang dikenan Allah terhindar daripadanya, tetapi orang yang berdosa ditangkapnya, saudara. 3 ayat lagi. Lihatlah, ini yang kudapati, kata pengkhotbah, sementara menyatukan dengan yang satu dengan yang lain untuk mendapatkan kesimpulan. Saudara, yang masih kucari tetap tidak kudapati. Kudapati hanya seorang laki-laki dari 1000, tetapi tidak kudapati seorang perempuan di antara mereka. Lihatlah, hanya ini yang kudapati, bahwa Allah telah menjadikan manusia yang jujur, tetapi mereka mencari banyak dalih. Saudara, hikmat membantu kita menghadapi hidup lebih kuat. Jadi kata yang pertama yaitu hikmat membuat satu orang bijak lebih kuat daripada 10 penguasa di kota. Artinya orang bijak yang takut akan Tuhan, dan karena itu tidak perlu takut pada siapapun atau apapun. Dia berjalan bersama Tuhan dan memiliki kecukupan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan kehidupan, termasuk perang. Apa sajakah masalah dalam hidup yang harus kita hadapi, yang perlu diatasi? Jadi kalau kita hidup takut akan Tuhan, nyantai aja, Tuhan yang akan mencukupkan segalanya, bahkan di saat perang. Dan itu lebih kuat daripada 10 penguasa di kota yang hidup dalam kekhawatiran, saudara. Jadi kita akan lebih kuat dalam menghadapi dosa kita. Saudara, kita semua itu bersalah atas dosa kelalaian, yaitu tidak berbuat baik. Jadi kalau misalnya tidak berbuat jahat itu adalah dosa, tidak berbuat baik juga sebenarnya ada dosa kelalaian, saudara. Dan dosa perbuatan. Jika kita berjalan dalam takut akan Tuhan dan mengikuti hikmat-Nya, kita akan dapat mendeteksi dan mengalahkan si jahat ketika dia datang menggoda kita. Kita akan peka. Kayaknya nggak benar nih. Kadang-kadang ini kayaknya jebakan kita untuk berbuat dosa. Kita akan bisa deteksi. Diperlukan hikmat, karena itu hikmat perlu untuk kekuatan kita dalam menghadapi dosa. Hikmat akan membimbing kita dan menjaga kita dalam perjalanan kita sehari-hari. Amsal 2 ayat 10-13, karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu, kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat
Jadi belajar firman Tuhan juga agar kita bisa mendeteksi dosa, saudara. Mendeteksi jalan yang jahat dan dari orang yang mengucapkan tipu muslihat. Dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap. Dalam menghadapi gosip, saudara. Orang bijak tidak mengindahkan gosip hari ini karena dia memiliki hal-hal yang lebih penting untuk diperhatikan. Gosip buat apa? Ya. Charles Spurgeon memberitahu siswa pastoralnya bahwa pendeta harus memiliki satu mata yang buta dan satu telinga yang tuli. Karena apa? Anda tidak dapat menghentikan lidah orang, dan oleh karena itu, hal yang terbaik Anda lakukan adalah menutup telinga Anda sendiri dan tidak peduli kalau gosip itu dikatakan. Amsal 11 ayat 9, dengan mulutnya orang fasik membinasakan sesama manusia, tetapi orang benar diselamatkan oleh pengetahuan, saudara. Jadi hikmat dapat membantu agar kita kuat dalam memperoleh pengertian dan pemahaman. Orang bijak mengakui ketidakmampuannya untuk memahami arti dari semua yang Allah lakukan di dunia ini. Bahkan Salomo dengan semua hikmat yang diberikan Tuhan tidak dapat memahami semua yang ada. Bagaimana? Semuanya Tuhan yang mengaturnya. Dan tujuannya ada selalu dalam pikirannya. Dia mencari jawaban akan sesuatu tetapi tidak menemukan jawaban akhir untuk semua pertanyaannya. Namun, orang bijak tahu bahwa dia tidak tahu, dan dengan ketidaktahuan dia, inilah yang membantunya menjadi bijak. Amsal 18:15, hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan, dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Sinonim, saudara. Yang terakhir, saudara, hikmat dapat memberikan kita kekuatan untuk menghindari dari jerat si jahat. Salomo mulai dengan wanita berdosa, pelacur yang menjebak pria dan menuntun mereka menuju kematian. Salomo sendiri telah dijerat oleh banyak wanita asing yang membujuknya menjauh dari Tuhan dan menjadi penyembahan dewi-dewi kasir. Cara untuk melarikan diri dari wanita jahat adalah dengan takut akan Tuhan dan berusaha menyenangkan Dia. Salomo menyimpulkan bahwa seluruh umat manusia terikat oleh dosa, dan 1 dari 1000 pria adalah bijaksana, 1 dari 1000 pria adalah bijaksana, dan bukan dari 1 wanita. Angka 1000 penting dalam terang 1 Raja-Raja 11 ayat 3, yaitu Salomo sendiri, saudara, dia katakan dari 1000 pria hanya dia yang berhikmat, dan dari 1000 wanita, itu 1000 gundik dia, 1 pun tidak ada yang berhikmat, akhirnya menyeret dia menjauh dari Tuhan, dan akhirnya dia sendiri terseret, saudara. Nah, kesimpulan dan penutup, saudara, Allah telah menciptakan manusia, Adam tegak, tapi Adam tidak menaati Tuhan dan jatuh dalam dosa. Diciptakan menurut gambar Tuhan, manusia memiliki kemampuan untuk memahami dan memanfaatkan kekuatan yang Tuhan berikan ke alam. Tetapi dia tidak selalu menggunakan kemampuan ini dengan cara yang konstruktif. Setiap langkah maju dalam sains, ilmu pengetahuan, tampaknya membuka masalah baru bagi dunia. Sampai sekarang kita menemukan diri kita sendiri dengan masalah polusi udara, virus COVID-19, virus yang lain, dan air yang sudah terkontaminasi, es yang mencair, serta sumber daya alam yang menipis. Karena manusia itu menggunakan kemampuannya itu dengan cara yang destruktif. Dan selain itu manusia telah menggunakan kemampuannya untuk merancang bentuk-bentuk dosa yang memikat, yang menghancurkan individu dan bangsa. Ya, saudara, ada banyak jerat dan godaan di dunia yang jahat ini. Tetapi orang yang mempunyai hikmat mengerti, dapat membedakan, dapat mendeteksi, ya, dan memiliki kekuatan untuk mengatasinya. Raja Salomo telah membuktikan maksudnya. Hikmat dapat membuat hidup kita pertama lebih baik, kedua lebih jelas, dan ketiga lebih kuat. Kita mungkin tidak sepenuhnya memahami apa yang Tuhan Yesus lakukan, tetapi kita akan memiliki cukup hikmat untuk hidup demi kebaikan orang lain dan untuk memuliakan Tuhan Yesus, saudara. Minggu depan kita akan bahas kalau pengkhotbah 7 itu adalah 3 manfaat hikmat untuk kehidupan. Pengkhotbah 8 itu adalah 3 manfaat hikmat untuk menghadapi kejahatan, saudara. Jadi kejahatan karena kekuasaan dan otoritas, kejahatan karena ketimpangan dalam kehidupan, kecemburuan sosial, dan ketiga adalah kejahatan yang diakibatkan
oleh orang tidak mengerti misteri kehidupan, tanggal 27 Oktober. Kalau saya hitung, kita akan menghabiskan kitab Pengkhotbah pada akhir November. Pas akhir November kita akan selesai kitab Pengkhotbah. Ya, demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Terima kasih Lausa buat Mas-mas. ya. Pak Yos, sorry tadi saya pakai contoh Pak Yos, Pak. Ya. Nggak apa-apa, emang ganteng kok, santai. Maksudnya biar Karena oke. Iya. Karena menyinggung Pak Yos, kata orang Pak Yos itu mirip saya, jadi saya agak tersinggung juga. Itu dia. Jadi gini, maksudnya Pak David itu bukan gantengnya, Bang. Tapi maksudnya gini, kalau saya berkata pada Pak Yos, Pak Yos loh, bener kurus, sispek, berarti saya bohong tuh. Karena keadaan nggak seperti itu kan. Nah, maksudnya gitu. Kalau ganteng memang udah ganteng akhirnya ya Pak. Contoh lagi, kalau saya ngomong sama Ko Akian nih, Ko Akian tuh kurangin makan dong. Kenapa badan udah kegendutan tuh begitu? Ya Ko Akian kan langsung pede, saya udah cukup ya kan. Mau saya udah gendut ya gitu kan. Nah, itu kan saya bohong karena apa? Semua orang udah tahu Ko Akian itu nggak gendut. Nah, gitu. Jadi kalau ada orang ngomong, Tante Pocu, Pak Pocu itu udah cukup baik loh, gitu. Seumpama hati-hati. Jangan-jangan tadi, ya kan? Apakah benar ya saya udah baik? Maksudnya itu. Hati-hati dengan sanjungan, karena kalau ada orang yang mengatakan, Pak Min baik, gitu ya. Kemudian saya termakan bahwa saya sudah baik, akhirnya malah saya nggak jadi bijaksana. Kenapa? Karena saya mendengar ada orang ngomong saya baik. Lebih baik itu saya pakai koreksi saya. Kekurangan saya di mana. Jadi hidup kita bisa seimbang. Sebab itu jangan sampai kita ini ibaratnya hidup mengharapkan sanjungan. Ya, jangan. Kita harus selalu mengoreksi diri kita. Itulah namanya berhikmat. Dan tadi luar biasa ditutup sama Lause pengajaran hari ini bahwa hidup itu dengan hikmat itu membuat hidup kita apa Lause lebih baik, terus lebih jelas arahnya, dan lebih kuat. strong. Ya. Wah, luar biasa. Ya, jadi itu sesuatu yang penting dalam hidup kita karena kita udah pasti pengen hidup lebih baik. Kita udah pasti pengen hidup itu lebih jelas arahnya kemana, gitu ya. Dan kita semua mau hidup kita itu lebih kuat. Dan semua itu bisa kita dapatkan kalau dalam hidup ini kita punya hikmat. Nah, betapa hebatnya hikmat. Hikmat itu membuat kita menemukan kehidupan, menjalani kehidupan dengan sukses. Luar biasa. Ya. Karena kalau arah hidupnya nggak jelas, gimana bisa sukses? Orang yang sukses adalah orang yang jelas arah hidupnya itu kemana. Gitu ya. Tetapi nggak cuma jelas, baik dan kuat. Ini luar biasa. Mungkin rekan-rekan ada yang mau menambahkan? Saya persilakan. Saya mau nambahin Pak Min. Ya, karena saya tadi dipuji Pak David, saya ingetin nih. Buat kita-kita yang suka dipuji, kita ingetin. Ada satu ayat saya suka dapat dari Pak Niko waktu itu ya. Di doa pengerjaan MDPJ saya pegang. Bagus ayatnya. Lukas 6 ayat 26 Pak David. Lukas 6 ayat 26 ini bagus banget ayatnya. Dikatakan begini. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Jadi kalau suka puji-pujian, dipuji, ngeri saudara. Kita bukan hamba Tuhan yang sesungguhnya, tapi nabi palsu. Bisa aja hamba-hamba Tuhan yang palsu. Karena kita nggak murni. Kalau ada itu untuk menyenangkan Tuhan. Semalam saya masih ingat Pak Min sharing di penutup dari kesaksian Pak Victor ya. Itu dipuji Pak Tommy itu. Pak Min, jangan. Saya nggak mau
upah saya di surga keambil. Kalau kita dipuji di bumi udah selesai sudah. Apalagi kita bangga. Kita merasa hebat. Kita luar biasa. Saya ingat ayat ini bagus. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Tadi Pak David dipanggil Lause ya. Lause atau apa ya tadi ya? Sama Lause sama Tante Pocu langsung jangan. Enggak, juga. Kita mesti jaga itu Pak David ya. Kita jaga itu. Nah, ini bagus, pelajaran yang bagus hari ini. Walaupun saya ganteng, saya tahu ganteng nggak apa-apa. Udah cukup tahu lah gitu. Ayo, saya pernah jatuh karena kesombongan, karena sanjungan, karena itu saya sekarang paling takut sama orang yang nyanjung. Yes. Lebih bagus orang itu tegur saya, ya lebih baik saya berhati-hati karena itu pengalaman yang sangat baik sekali gitu. Jadi kalau semua orang itu nyanjung kita sebenarnya ada problem yang serius sebenarnya. Betul. Makanya ini ayat ini mengingatkan saya juga Pak David. Thank you Pak David ya. Lewat pujian tadi saya merasa memang saya ganteng, tapi biarlah itu Tuhan yang memuliakan saja. Ya, Lukas 6 ayat berapa? Lukas 6 ayat 26 Tante. Lukas 6 ayat 26. Itu bagus banget, saya pegang Lukas 6 ayat 26. Jadi kalau nggak dipuji Pak Min, santai aja. Nggak dipuji Pak David, santai aja gitu kan ya. Kalau Pak Aken nggak puji, santai aja gitu kan. Ya penting dikirim makan. Salah. Oke, berkati semua. Oke. Mungkin juga kita nggak kebablasan menurut saya ya. Jadi biasanya memang pujian itu selalu ada waktu kita melakukan sesuatu yang baik gitu. Dan kita juga nggak anti pujian, tetapi mesti seimbang. Yang bahaya itu bukan pujian, tetapi menikmati pujian. Menikmati Tante, waktu kita menikmati pujian, nah itu yang bahaya. Jadi orang boleh memuji kita juga waktu puji juga nggak apa-apa, bilang thank you. Tetapi kita nggak boleh menikmati pujian yang membuat kita besar kepala, yang membuat kita jadi sombong, jadi lupa daratan. Nah, itu sebenarnya boleh. Tetapi kita memuji juga boleh. Kita mengucapkan thank you atas pujian juga nggak dosa. Jadi kita juga nggak boleh terlalu. Segala sesuatu yang terlalu itu nggak baik. Terlalu manis itu bahaya. Tapi manis itu bagus. Terlalu banyak madu itu nggak bagus. Tetapi caranya pas. Itu bagus. Saya lagi kena. tapi satu ya Pak Min, saya tambahin Pak Min satu ya. Waktu WL dulu ya, saya WL itu saya ingat banget tiap kali turun mimbar tuh nggak sedikit pendoa syafaat, entah jemaat gitu ya, ngomong Yos thank you ya ada WL, puji Tuhan kita diberkati. Memang itu bikin kita seneng gitu. Puji Tuhan, mengkonfirmasi. Pelayanan saya panggil saya WL gitu ya. Tetapi suatu hari ada teman saya, teman baik saya sekarang lagi di New Zealand. Di New Zealand dia kerja di sana. Dia bilang gini sama saya, dia WL, dia ngomong gini, Yos, suatu hari saya tuh turun mimbar berharap ada satu orang berkata gini, good job Billy Nayawan, good job, you are a worship leader gitu, true worship leader gitu. Waktu saya ngomong gitu, Yos, tiba-tiba tuh ngomong gini, enggak perlu begitu. Waktu kamu turun mimbar, kamu harusnya ngeliat ke atas. Bapak di surga tersenyum enggak? Bapak di surga berkata good job enggak? Enggak perlu manusia. Waktu dia ngomong gitu itu yang membuat saya salah satu mengingatkan kita pelayanan apapun mau turun mimbar ada yang berkata bagus ya atau biasa aja, nggak peduli. Yang penting waktu kita pelayanan Bapak di surga disenangkan nggak? Waktu kita pelayanan Tuhan tersenyum nggak sama kita? Itu yang menjadi fokus kita. Pujian boleh kata Pak Min, memuji boleh, tetapi jangan menikmati, jangan mengharapkan, dan jangan hidup dalam pujian itu. Itu yang ngeri. Itu aja Pak. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Haleluya. Mungkin ada rekan-rekan yang mau menambahkan, saya persilahkan. Ini lagi seru. Soalnya kalau saya nambah ini nggak selesai-selesai sampai malam pingpong terus nih.
Oh iya, Pak Sugiarto, silakan. Oh. Waduh, titip sama Pak Yos. Ayo silakan Pak Sugiarto mau nambahin apa nih? Semeter, 2 meter boleh. Kalau aku sih bagus, sudahan itu yang disampaikan oleh siapa itu tadi? Nggak usah. Cang ya, Pak David Nah, Cang. Sama Pak Min juga tambahnya ya bagus. Memang semua orang itu pasti ada untuk dipuji, ada. Itu ya untuk menambah semangat juga, itu bisa. Dan itu pun ya kita pun tidak boleh terlalu terbawa di dalam pujian itu sampai ke angan-angan, ke umbun-umbun, sampai membanggakan diri aku itu wah. Nah itu ya itu enggak boleh itu juga nggak boleh. Nah hanya sekilas harus dikembalikan kembali ke Tuhan saja. Nah, semua hanya bisa bilang merendah seperti padi, semakin tinggi semakin menunduk. Nah, harusnya seperti itu. Jadi semua itu untuk Tuhan, bukan untuk saya semua. Itu karena karunia Tuhan, skill yang dikasih ke saya. Nah, timbal balikannya seperti itu. Kalau tanpa ada karunia Tuhan, skill, terus suatu kasih yang Tuhan berikan, talenta, kita tidak bisa apa-apa. Kita pun manusia hanya bisa menikmati hidup seperti makan, minum, tidur, cari uang, gitu aja. Nah, itu sih tambahan saya, semoga bisa mengambil hikmatnya dan mencerna Bisa, Pak. Keren. dalam kehidupan sehari-hari, apapun yang kita hadapi, bahkan peristiwa kecil maupun besar, itu ya harus kita cermati, dinilai lah, kita ambil hikmatnya. Jadi jangan diambil negatifnya saja, kita ambil positifnya. Itu kadang saya juga pernah merasa, aku ke sana, aku sia-sia, nggak dapat apa-apa, atau nggak dapat orderan, atau apa. Ya kita ambil hikmahnya, apa itu positifnya, atau kita bisa ketemu dengan klien kita, semakin bersosial, atau bertambah wawasan, atau saling menguatkan juga, itu bisa, saling menopang, itu ya juga bisa. Kalau ada permasalahan. Itu sih sudah cukup bagi saya. Puji Tuhan. haleluya. Terima kasih Pak Sugi Pak buat Sugi, closing-nya yang luar biasa ya. Mantap, Ya. terima kasih. lanjut ke Selasa ya Pak Sugi ya. Lanjut Selasa rumah doa kesaksian. Lanjut Pak Sugi. Mantap, apinya lagi menyala-nyala nih. Gitu ya. Oke. Rekan-rekan kita closing aja ya. Gimana Bisa. Pak Sugi memberi jawaban, silahkan. Ya pokoknya hidup itu harus bisa membawa diri lah. Kalau nggak Amin. bisa membawa diri, kita akan terbawa arus. Amin. Ibaratnya kalau orang Jawa ngalor, ikut ngalor, ngidul, ikut ngidul. Nah, kalau bisa stop, ke kanan ikut kanan, kiri ikut kiri. Nah, kalau bisa stop, jangan ikut-ikutan orang lain. Kalau bisa tunjukkan dirimu, kamu bisa, dan kamu bisa hidup untuk apa yang kamu lakuin, untuk bisa untuk Tuhan dan sekitarnya. Dah, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sugi. Kita akan akhiri ya. Tadi waktu Pak David mengajar gitu, saya ingat hikmat itu seperti Tuhan sendiri. Ya, jadi waktu kita ada banyak hikmat, kita seperti hidup kita disertai Tuhan. Nah, gitu ya. Jadi
Dan saya ingat satu lagu, kita naikkan lagu ini bersama-sama. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasamu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kerajaan semesta. Ku tenang Kau Allah di saat badai, di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kerajaan atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku, ku tenang sebab Kau Allahku, ku tenang sebab Kau Allahku. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Bapak, terima kasih malam hari ini kami boleh di kelas ini belajar bersama-sama mendalami firman-Mu. Dan malam hari ini kami mendapat pengertian untuk kami mengejar hikmat, untuk kami menyimpan hikmat dalam hidup kami. Karena hikmat adalah Tuhan sendiri yang membuat hidup kami akan lebih baik, yang membuat hidup kami akan lebih jelas tujuannya, dan membuat hidup kami semakin kuat. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar selama kami ada di dunia ini, hikmat yaitu Tuhan sendiri menaungi kami, menyertai kami, melewati jalan hidup kami yang kadang bergelombang, kadang ada badai, kadang banyak duri, kadang banyak batu yang kami lewati. Dan biarlah setiap musim yang kami lewati, kami semakin bertambah pengertian kami bertambah pengalaman kami, dan kami semakin mengenal Tuhan dalam hidup kami. Bahwa Tuhan selalu bekerja, Tuhan selalu menopang, Tuhan selalu menyertai dalam setiap musim hidup yang kami lewati. Sehingga kami boleh menjadi lebih daripada pemenang dalam segala hal. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati kami semua, Engkau menjamah kami semua malam hari ini, Engkau menguatkan setiap kami, Engkau memberi damai sejahtera kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, kemenangan-Mu adalah pasti dalam hidup kami, dan masa depan kami adalah masa depan yang gilang gemilang,
masa depan yang penuh kemenangan di dalam Tuhan. Dan terima kasih bersama-sama malam hari ini kami berdoa khususnya untuk Pastor David Chang yang telah mengajar kami malam hari ini. Tuhan, kami angkat tangan kami dan kami memberkati hamba-Mu ini. Tuhan berkati hamba-Mu ini. Tuhan berkati dengan kekuatan dan kesehatan. Terus Tuhan, luputkan dari segala mara bahaya. Engkau memberkati kehidupan hamba-Mu ini, keluarga hamba-Mu ini. Tuhan berkati istri, anak-anaknya. Tuhan berkati. Dan Tuhan memberkati pekerjaan hamba-Mu ini ya Tuhan. Terlebih Engkau memberkati pelayanan hamba-Mu, Pastor David Chang. Biar melalui kehidupannya, banyak orang dikuatkan, banyak orang dimenangkan untuk kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Kami taruh Pastor David Chang ke dalam tangan kasih karunia-Mu ya Tuhan malam hari ini. Terima kasih Bapak untuk setiap kami malam hari ini yang ada di kelas ini. Engkau mengetahui setiap masalah persoalan yang kami hadapi. Dan semua masalah persoalan yang ada dalam hidup kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang hebat. Tangan Tuhan yang luar biasa. Karena kami tahu Tuhan menuntun tangan kami dan Tuhan akan memberi kami kemenangan. Terima kasih Tuhan, kami mau akhiri kelas ini. Dan mari ya Bapa, Engkau curahkan berkat-Mu atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Mari rekan-rekan, Bapak Ibu yang kasihi Tuhan Yesus Kristus, angkat kedua tangan-Mu di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, kita akhiri kelas kita malam hari ini. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah. Kemenangan demi kemenangan daripada Allah Bapa kita di surga, anugerah yang sempurna di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang erat Roh Kudus menyertai-Mu dari saat ini sampai Maranatha. Mari kita semua yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati, God bless you all, selamat malam.